Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Cek satu. Eh, Baik, selamat malam. Bapak Ibu. Selamat malam, Bang. Baik, kita akan mulai untuk latihan hari pertama kita ya. Di sini saya sudah perkenalkan diri di grup. Nama saya Lorenz Adam Damara. Silakan Bapak Ibu semua bisa memanggil saya dengan Adam. Lorenz pun tidak masalah sebenarnya. Dan di malam hari ini saya ditugaskan oleh Nusabot untuk menjadi latihan IoT untuk guru. Dan silabus juga sudah saya bagikan di grup ya. Kita akan mengikuti silabus tersebut untuk 3 hari ke depan, hari ini, hari besok, dan hari ketiga. Nantinya, jika ada materi yang tidak sempat dibahas, bisa jadi karena ada banyaknya pertanyaan atau kurangnya waktu, karena kita juga waktunya kan terbatas ya, hanya 1,5 jam. Jadi ada kemungkinan kita akan perpanjang waktu latihannya. Nanti di hasil akhirnya kita akan membuat sebuah dashboard IoT yang sederhana tentu saja ya, karena waktu yang terbatas tidak mungkin membuat dashboard yang profesional. Dashboard IoT ini nantinya kita akan gunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sesuai dengan form yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu semua, di mana sebagian besar ini memang belum paham mengenai basic programming dan basic mengenai di IoT-nya. Jadi saya akan mulai dari basic-basic tentang di IoT-nya. Seperti itu. Saya akan menyesuaikan dengan form yang sudah diisikan oleh Bapak Ibu semua tentang survei pada saat diberikan pertanyaan sudah sejauh mana pemahaman tentang programming dan tentang Internet of Things. Seperti itu ya. Oke, sebentar saya akan share screen terlebih dahulu. Nanti ada PDF yang akan saya share di grup, PDF berupa slide ya. Kemudian nanti jika Bapak Ibu semua ada pertanyaan, bisa silakan diajukan pertanyaannya lewat chat di Zoom ataupun melalui chat di grup. Baik, sebentar. Oke, kita mulai dulu. Saya akan menjelaskan mengenai konsep IoT itu sendiri ya, di mana di konsep IoT ini adalah sebuah konsep di mana kita dapat membuat benda-benda fisik ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu. Saya akan ubah dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Di mana IoT ini adalah sebuah konsep untuk membuat benda-benda fisik dapat saling berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Kita perlu pahami ini dulu, bahwa IoT itu adalah kita bisa membuat benda-benda fisik. Benda fisik ini apapun ya, misalnya ruangan, gudang, meja, kursi, mobil, atau bahkan hewan, tumbuhan, benda fisik apapun. Kita bisa buat benda-benda fisik tersebut saling berkomunikasi.
Misalnya, gudang berkomunikasi dengan handphone, atau gudang berkomunikasi dengan kantor pemadam kebakaran. Jadi seperti itu. Gudang berkomunikasi dengan kantor pemadam kebakaran, artinya ketika ada api di gudang, maka dia akan secara otomatis melakukan pengiriman data ke kantor pemadam kebakaran, sehingga di kantor pemadam kebakaran kita dapat menyalakan alarm kebakaran di sana. Jadi ada otomatisasi di sini untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Pengiriman penerimaan datanya ini melalui jaringan internet, seperti itu. Dan untuk salah satu penerapan IoT, tadi sudah saya berikan contoh ya di gudang, untuk pemadam kebakaran, dan contoh lainnya di gudang untuk memastikan produk yang disimpan itu tetap dalam kondisi baik, di mana yang dipantau adalah suhu dan kelembaban gudang tadi. Karena biasanya untuk gudang penyimpanan makanan, kita harus bisa mengetahui atau harus bisa mengatur suhu yang ideal, suhu yang tepat, dan kelembaban yang tepat untuk menyimpan makanan tersebut di dalam gudang. Seperti itu. Bagaimana dengan contoh lainnya mengenai IoT? Contoh lainnya mengenai IoT ini, kalau kita masuk ke dalam industri transportasi ya, kita bisa gunakan untuk memantau posisi, memantau kondisi, dan memantau performa kendaraan dalam suatu armada. Katakan kita memiliki perusahaan bus, seperti itu. Bus ini kita pasang perangkat-perangkat IoT yang kita bangun, berbagai macam sensor di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui bus tersebut ada kendala apa di mesinnya, bus tersebut lokasinya ada di mana, dan lain sebagainya. Intinya mengenai informasi-informasi dari bus tadi dapat kita pantau secara real time. Real time dalam artian ketika dikirim saat ini, maka harus diterima saat ini juga. Jadi semua kondisi busnya termasuk lokasi dan sebagainya bisa kita pantau secara real time. Seperti itu. Dan di sini untuk eh, pengiriman datanya dari bus, katakanlah dikirim ke kantor pusat, dikirim ke komputer atau ke handphone eh, mekaniknya, seperti itu. Maka pengiriman datanya itu dilakukan lewat jaringan internet, karena namanya juga IoT, Internet of Things. Kemudian lokasi kendaraannya juga, maka dikirim lewat jaringan internet. Sehingga kita bisa tahu nih setiap busnya sekarang posisinya ada di mana. Sama seperti kita menggunakan layanan ride hailing, Grab, Gojek, Maxim, seperti itu, kita bisa mengetahui posisi eh, para driver sedang ada di mana. Jadi katakanlah kita sedang memantau atau sedang memesan eh, makanan lewat layanan ride hailing tadi. Kemudian pada saat driver sedang mengirimkan makanan, kita bisa tahu driver tersebut sudah sampai mana. Itulah salah satu penerapan konsep IoT tadi. Seperti itu. Jadi mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, dari satu benda fisik ke benda fisik yang lain. Dan kalau kita ambil contoh lainnya dalam rumah, ini kita bisa ambil sistem pengatur suhu, bukan hanya di gudang saja. Kalau tadi contohnya di gudang ya. Sekarang kita ambil contoh untuk di dalam rumah. Pengontrol jarak jauh pun termasuk. Misalnya kalau di rumah kita bisa memasang sensor untuk alarm pembobolan jendela, alarm pembobolan maling. Ketika jendelanya dibuka dengan paksa, maka jendela tersebut akan mengirimkan alarm ke handphone kita, sehingga handphone kita nanti akan menampilkan notifikasi misalnya bahwa ada intruder, ada penyusup ke rumah, seperti itu. Contoh lainnya di pengatur sistem suhu ini kita bisa mengatur suhu secara otomatis, misalnya suhu AC, kemudian untuk freezer, kemudian mengendalikan kompor juga termasuk, dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk mematikan dan menyalakan lampu di rumah. Itu sudah sangat umum sebenarnya, dan bahkan device-device-nya pun, alat-alatnya pun sudah sangat murah harganya untuk saat ini. Seperti itu. Kemudian yang lainnya, ada tadi contoh pengontrol pintu dan jendela. Misalnya di pintu kita pasang alat yang kita buat sendiri untuk pengunci pintunya. Saat ingin membuka pintu, maka kita harus memasukkan sidik jari. Nantinya pintu tersebut akan mengirimkan data ke handphone pemilik rumah bahwa salah satu anggota keluarga sedang masuk ke rumah, seperti itu. Atau kita bisa juga pada saat berada jauh dari rumah, kita lupa mengunci pintu, maka cukup lewat handphone dan tekan tombol kunci pintu, maka kunci atau pintu di rumah kita akan terkunci secara otomatis sesuai dengan
kebutuhan kita nantinya. Ini salah satu penerapan dari Internet of Things. Dan ketika kita terapkan di sekolah, maka hal-hal seperti ini bisa dijadikan proyek-proyek bagi para siswa kita nantinya, baik itu dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam kegiatan intrakurikuler. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Dan contoh lainnya kita ambil di pemantauan peralatan. Di IoT ini dapat digunakan untuk memantau kondisi peralatan rumah. Tadi sudah saya jelaskan ya, AC, mesin cuci, kulkas. Bukan hanya peralatan rumah juga, tapi peralatan di pabrik juga termasuk. Dan ini sudah banyak sekali diterapkan di berbagai macam pabrik-pabrik besar. Jadi nantinya ketika ada kerusakan pada mesin, maka secara otomatis akan muncul laporannya. Perkiraan kerusakannya apa dan sebagainya. Seperti itu. Kapan akan diadakan perbaikan, kapan harus dilakukan perbaikan. Kalau Bapak Ibu menggunakan kendaraan juga termasuk, misalnya kita bisa memantau kondisi bahan bakarnya, kondisi mesin-mesin yang ada di motor atau di mobil kita. Sudah sejauh mana kendaraan kita menempuh jaraknya, dan lain sebagainya. Pada intinya kita pasang sensor di sebuah benda fisik, di mana nanti data dari sensor tersebut akan dikirimkan ke perangkat benda fisik yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke ranah teknisnya. Silakan sampai sini dulu tentang konsep IoT-nya secara garis besar. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan jika ada yang belum jelas tentang konsep IoT tadi. Baik open mic ataupun lewat chat, baik di grup ataupun di Zoom chat. Silakan saya berikan waktu sampai 19.43 waktu Indonesia Barat ya. Jika ada pertanyaan tentang konsep IoT tadi secara garis besar. Halo Kak, ini sama Pak Yudi. Halo, halo. Baik, di sini ada pertanyaan dari Pak Fikri Sumender. IoT itu apakah hanya untuk internet saja? Sebenarnya kalau kita lihat definisi secara historis ya, IoT ini awalnya memang harus menggunakan internet. Tetapi seiring perkembangan zaman, karena IoT ini tidak punya definisi resmi, jadi siapapun bisa membuat definisinya sendiri-sendiri. Nah, secara de facto pada akhirnya IoT ini definisinya berubah menjadi yang tadinya harus menggunakan internet, tapi sekarang tidak harus menggunakan internet. Yang terpenting jaringan komunikasinya masuk dalam topologi wide area network. Misalnya kita bisa menggunakan satelit, tidak harus internet. Yang penting dia wide area network. Seperti itu. Kemudian di sini tadi sudah semoga bisa menjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, sebentar saya buka dulu. Dari Pak Bagus, apakah silabus itu materi yang diajarkan mulai tanggal 24 sampai 27? Ya, betul Pak, dari tanggal 24 sampai 27, termasuk hal-hal teknisnya nanti kita akan buat sesuai dengan silabus tersebut. Nanti hasil akhirnya kita buat sebuah tampilan web, tentu saja yang sederhana ya, menggunakan HTML, CSS, dan JS, di mana tampilan web ini nanti menampilkan data sensor-sensor yang kita pelajari. Kemudian dari tampilan web ini juga kita bisa mengendalikan berbagai macam output, misalnya motor servo, mengendalikan lampu, seperti itu. Semuanya dilakukan lewat tampilan web tadi. Kemudian di sini dari Pak Yudi Kurnia ya, ada pertanyaan juga, untuk sensor dalam IoT itu apakah sama dengan yang biasa digunakan saat ini? Saya lihat sisi harga di toko online itu murah-murah. Ya, sebenarnya sensor bisa digunakan apa saja, baik yang ada di toko online ataupun sensor-sensor khusus untuk industrial ya. Karena pada dasarnya IoT ini hanya menambahkan yang tadinya kita menggunakan sensor untuk pemantauan kondisi fisik tertentu, sekarang kita tambahkan fitur di dalam alat tersebut, di mana fitur tersebut adalah untuk mengirimkan data sensor tadi. Jadi sensornya bisa apapun. Kalau kita lihat sensor-sensor di online store yang harganya murah-murah seperti itu, nah itu biasanya digunakan untuk proses development, untuk proses uji coba. Biasanya kalau kita masuk ke real project-nya, kita menggunakan sensor-sensor yang industrial grade. Industrial grade ini dalam artian secara fisik, secara build quality, dia sudah tahan berbagai macam kondisi lingkungan. Kemudian dia sudah punya garansi, sudah tersertifikasi sensor-sensornya seperti itu. Jadi kalau yang di online store yang murah-murah tersebut, yaitu biasanya digunakan prototyping saja, proses uji coba. Tapi ketika masuk ke real project-nya, tentu saja menggunakan sensor-sensor industrial grade yang harganya juga lumayan.
di mana sensor tersebut akurasinya sudah sangat baik, bahkan mereka sudah punya sertifikasi. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Kemudian dari Bu Ella di sini, beda jaringan apakah bisa berjalan? Sebagai contoh, terhubung ke WiFi di rumah dan dikendalikan dalam HP menggunakan jaringan lain. Untuk di IoT, memang seharusnya beda jaringan itu tidak menjadi masalah. Yang penting kedua perangkat atau semua perangkatnya ini bisa terhubung ke internet. Karena koneksinya dilakukan lewat internet. Sama seperti kita menggunakan WhatsApp untuk melakukan chat di WhatsApp, mengirimkan gambar di WhatsApp, atau mengirimkan teks di WhatsApp, mengirimkan data apapun lewat WhatsApp. Yang penting kedua perangkatnya ini terhubung ke internet, walaupun jaringannya berbeda. Seperti itu ya. Termasuk kita melakukan Zoom Meet sekarang, saya mengirimkan data berupa share screen ke Bapak Ibu semua. Jaringan kita berbeda, tapi kita sama-sama terhubung lewat internet. Dan kita sama-sama terhubung ke server milik Zoom. Nah, nantinya kita juga perlu menyiapkan servernya tentu saja. Tapi dalam proses pelatihan ini, karena kita masih di awal ya, jadi tidak harus sampai detail membangun servernya, kita akan menggunakan server gratis yang ada di luar sana. Seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua ya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lain, saya akan lanjutkan. Saya coba cek di WhatsApp. Oke, dari ada pertanyaan dari Pak Gus. Iya, nanti untuk slide ini akan di-share di grup, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu ke sisi teknisnya. Mengenai bentuk sinyal dan alur data. Jadi kalau kita lihat di silabusnya, tadi sudah masuk ke pengenalan konsep IoT-nya, sekarang kita masuk ke bentuk sinyal dan alur data. Ini penting karena nantinya akan kita gunakan pengetahuan ini untuk bisa membaca sensor dan mengendalikan aktuator. Di sini kita mengenal dua jenis sinyal, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Mungkin penjelasan saya nantinya ketika masuk ke bentuk sinyal ini akan sedikit abstrak karena saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami bagi yang awam ya. Sehingga saya tidak menggunakan bahasa-bahasa detail untuk ke kalangan teknisnya. Oke, kita mengenal dua bentuk sinyal, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Ada pertanyaan, kenapa kita menyebut perangkat-perangkat pintar, handphone, komputer, ataupun bahkan perangkat-perangkat elektronik seperti itu adalah perangkat digital. Alasannya karena semua perangkat elektronik tersebut dia bekerja dengan melakukan konversi sinyal digital tadi, di mana cara kerja alat tersebut adalah memutus dan menyambung aliran listrik. Sehingga pemutusan dan penyambungan aliran listrik tersebut akan menghasilkan pola-pola tertentu. Nah, pola-pola inilah yang kita sebut sebagai sinyal. Sinyalnya menggunakan sinyal digital. Sinyal 0 berarti tidak ada listrik, sinyal 1 berarti ada listrik. Cara kerja perangkat elektronik ini termasuk perangkat pintar yang kita gunakan sekarang ya, handphone, komputer, dan apapun itu, mereka bekerja dengan cara memutus dan menyambung aliran listrik yang kita sebut sebagai prosesor, perangkat untuk memproses, di mana dalamnya adalah berisi transistor-transistor yang memutus dan menyambung listrik. 1 0 1 0 seperti itu. Satu berarti ada listrik, 0 tidak ada listrik. Nantinya dia akan menghasilkan pola tertentu. Nah, itu kita sebut sebagai sinyal digital, yaitu sinyal yang hanya terdapat dua nilai saja. Nilai 0 dan nilai 1. 0 berarti tidak ada listrik, 1 berarti ada listrik. Kalau kita terapkan sinyal digital ini ke kehidupan nyata, berarti nantinya hanya ada dua opsi saja. Misalnya, kita ingin mendeteksi eh, kondisi pintu di rumah, terbuka atau tertutup, maka gunakan sinyal digital. 1 berarti tertutup, 0 berarti terbuka, atau sebaliknya, silahkan tentukan saja nantinya. Seperti itu. Atau kita ingin menyalakan dan mematikan lampu, berarti yang digunakan adalah sinyal digital. 1 berarti lampu nyala, 0 berarti lampu mati, dan seterusnya. Ya, tidak, basah kering, bergerak berhenti, dan lain-lain. Itu menggunakan sinyal digital. Yang pada intinya hanya ada dua opsi di sana. Hanya ada dua pilihan untuk sinyal digital. Lalu yang kedua adalah sinyal analog.
di mana sinyal analog ini adalah sinyal yang nilainya bukan hanya dua opsi saja, tetapi ada banyak nilai. Kita bisa menggunakan sinyal analog ini nantinya untuk pengukuran suhu ruangan misalnya, di mana untuk suhu ruangan bukan hanya panas atau dingin saja, tetapi kita bisa mendapatkan nilai sekian derajat Celcius, karena satuannya biasanya untuk di Indonesia menggunakan Celcius ya. Kemudian tentang ketinggian air sungai, ini yang umum-umum ya, yang biasa saya temui di berbagai macam studi kasus, untuk yang pemula tentu saja. Ketinggian air sungai, satuannya adalah meter untuk jarak, maka kita gunakan sinyal analog. Jadi bukan hanya tinggi dan rendah saja, tetapi ada nilai jaraknya di sana. Ada angka matematisnya di sana. Kemudian kita juga bisa menggunakan sinyal analog ini untuk mendapatkan intensitas cahaya, nilai luxnya atau intensitas cahaya dengan satuan persen. Kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai kelembaban udara, kelembaban tanah dengan satuan persen yang pada intinya untuk sinyal analog ini nilainya bukan hanya satu dan nol saja. Tetapi sinyal analog bisa memiliki banyak nilai di sana. Dan nantinya sinyal analog ini akan dikonversi menjadi sinyal digital. Kenapa dikonversi menjadi sinyal digital? Alasannya adalah karena perangkat elektronik yang kita gunakan itu bekerja secara digital. Tadi sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa handphone, prosesor, PC, apapun itu perangkat elektronik, mereka bekerja secara digital. Jadi ketika perangkat-perangkat digital ini ingin membaca sinyal analog, maka sinyal analog tersebut harus dikonversi menjadi sinyal digital nantinya. Kita akan belajar bagaimana cara mengkonversinya, dan tentu saja untuk melakukan konversi datanya, kita tidak perlu bingung karena sudah disediakan fiturnya nanti ya. Oke, seperti itu mengenai sinyal digital analog. Kita ambil contoh terlebih dahulu. Contoh contoh perbedaan penggunaan sinyal digital dan analog tadi. Jika kita menggunakan lampu LED ini lampu yang biasa kita gunakan di rumah ya. Kalau sekarang kan lampunya sudah menggunakan LED. Kalau zaman dulu misalnya menggunakan lampu bohlam seperti itu. Tapi sekarang banyak rumah-rumah, bahkan mayoritas rumah sudah menggunakan lampu LED. Biasanya lebih hemat energi. Nah, kalau kita menggunakan lampu LED, maka saat kita berikan sinyal digital kepada lampu tersebut hanya bisa nyala atau mati saja. Hanya ada dua opsi, nyala atau mati. Tapi kalau kita berikan sinyal analog pada lampu tersebut, maka kita bisa mengatur tingkat kecerahannya. Ini ada typo, seharusnya kecerahan. Kita bisa mengatur tingkat kecerahannya. Seperti itu ya, jadi bukan hanya opsi nol dan satu, bukan hanya opsi ada listrik dan tidak ada listrik saja. Kemudian, jika kita menggunakan sensor hujan, maka pada saat kita baca dengan sinyal digital, kita hanya bisa mengetahui basah atau kering. Tapi jika menggunakan sinyal analog, kita bisa mengetahui besaran curah hujannya bagaimana. Begitu pula untuk sensor lainnya, yaitu sensor suhu. Kalau kita menggunakan sinyal digital, maka hanya panas atau dingin saja yang bisa kita ambil datanya. Namun jika kita menggunakan sinyal analog untuk membaca sensor suhu tersebut, maka kita bisa mengetahui seberapa panas atau seberapa dingin dengan satuan derajat Celcius tadi. Dan yang terakhir, contoh terakhir, motor DC. Motor DC ini dinamo. Kalau Bapak Ibu pernah melihat di berbagai macam mainan yang menggunakan dinamo, ini menggunakan motor DC. Dia berputar dan diam. Kalau kita gunakan sinyal digital. Jika kita gunakan sinyal analog, maka kita bisa mengatur kecepatan putarannya. Oke, seperti itu. Saya masuk ke sesi pertanyaan dulu, silakan. Saya tunggu sampai 19.56. Di sini untuk materi, oh ya, saya bisa share slide-nya ya. Saya akan share di grup slide-nya. Oke, di sini dari Pak Zaki Kurniansyah, sinyal analog artinya lebih detail. Iya, lebih detail pembacaannya, bukan hanya dua opsi saja. Seperti itu. Dari Pak Erga ada pertanyaan, sensor-sensor tersebut apakah bisa dikombinasikan? Ya, semua sensor ini bisa dikombinasikan. Bisa dikombinasikan satu sama lain nanti bergantung pada cara kita membuat kode program yang bergantung logika kita ingin dikombinasikannya seperti apa. Kita akan pelajari mengenai hal tersebut nantinya. Kemudian dari Pak Rudi, setiap sensor berarti bisa diubah sinyalnya.
lebih tepatnya bukan diubah, tetapi kita bisa memilih ingin menggunakan sinyal apa, sinyal digital atau sinyal analog, seperti itu. Oke, untuk sinyal analog ini dari Pak Dewar ya. Apakah data analog bisa dimonitor di web? Betul, semua sinyal ini bisa dimonitor di web, di mobile, di desktop, dimanapun sebenarnya. Karena nanti datanya yang dikirim, ya data apapun, termasuk bentuk sinyalnya ini, tentu saja bisa dimonitor di web. Mau sinyal digital ataupun sinyal analog. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ya. Baik, sebentar. Oke, kita masuk ke materi mengenai teknik pulse width modulation. Mungkin di sini nanti ada Bapak Ibu yang sudah paham tentang teknik pulse width modulation. Jika ada penjelasan saya yang kurang tepat, silakan bisa dikoreksi tentu saja ya. Karena saya di sini menggunakan bahasa yang bisa dipahami bagi orang awam secara singkat, jadi bukan bahasa yang untuk detail. Oke, di pulse width modulation ini, bayangkan kita memiliki sebuah LED, di mana LED tadi di sini, LED ini hanya bisa kita atur nyala atau mati saja. Kita tidak bisa mengatur tingkat kecerahannya. Karena prosesor yang kita gunakan dia tidak bisa menghasilkan sinyal analog. Perangkat kita hanya bisa menghasilkan sinyal digital. Nah, agar bisa menghasilkan sinyal analog dengan sinyal digital, itu menggunakan teknik yang bernama pulse width modulation tadi atau PWM. Di mana teknik ini teknik untuk mengubah sinyal digital menjadi seolah-olah seperti sinyal analog. Nah, bagaimana caranya? Simpelnya, bayangkan lampu di rumah yang menggunakan saklar manual ya, menggunakan tangan. Di sini lampunya berarti hanya bisa nyala dan mati saja. Jika kita atur lampu ini nyala dan mati dalam 1 detik, nyala matinya ini 50 kali, nyala mati dalam 1 detik 50 kali, berarti cepat ya nyala matinya. Maka lampu tersebut sebenarnya dia nyala mati, tapi oleh mata kita dia terlihat menyala terus. Tapi ketika kita turunkan frekuensinya bukan 50 nyala mati per detik, katakanlah diturunkan menjadi 10 kali nyala mati per detik, maka lampunya akan terlihat redup. Nyala mati. Seperti itu dalam 1 detik 10 kali. Maka akan terlihat redup. Ketika diturunkan lagi, hanya 2 kali nyala mati per detik, maka akan terlihat ya lebih redup lagi, hanya nyala dan mati saja. Seperti itu. Jadi pulse modulation adalah mengubah sinyal analog tadi, sinyal digital tadi seolah-olah menjadi sinyal analog. Kalau kita lihat di grafik ini, Bapak Ibu semua, katakanlah dari hijau ke hijau ini jaraknya 1 detik. Jadi kita ke samping nanti jalan sinyalnya. Jadi asumsikan dari hijau ke hijau ini jaraknya 1 detik. Kalau kita memberikan sinyal eh, analognya ini 25%, artinya dalam 1 detik itu 0,25 detik dia on dan 0,75 detik dia off, maka dia akan terlihat redup. Ini kita sebut dengan 25% duty cycle. Ada duty cycle di sana. Bagian analog current ini bisa diabaikan ya. Cukup fokus pada grafiknya saja. Yang 5 volt dan 0 volt ini tegangan listriknya. Kalau 0 volt berarti tidak ada listrik. Kalau 5 volt berarti ada tegangan listrik 5 volt. Jadi 0,25 detik dia on dan 0,75 detik dia off. On lagi 0,25, off lagi 0,75. Seperti itu. Jadi dia akan menyala dan matinya sesuai dengan jeda waktunya. Semakin tinggi duty cycle-nya, maka nyala lampu LED-nya tadi akan semakin terang. Tetapi semakin rendah duty cycle-nya ke atas, maka akan semakin redup sampai dengan mati nyala LED-nya. Ini eh, konsep sederhana dari teknik pulse width modulation. Oke, sampai sini silakan jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Saya tunggu sampai 19, sorry 20 lebih 2 ya.
Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Bagus. Proyek sederhana untuk kegiatan peserta didik yang minim biaya, biasanya apa ya? Yang umum, Bapak Ibu semua, di konsep smart home, butuh satu controller, relay, kemudian terminal, dan lampu. Itu sudah umum sekali sebenarnya untuk kegiatan peserta didik. Kemudian ada pemantauan ketinggian air, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada pemantau pengunjung, jumlah pengunjung, jadi menggunakan sensor inframerah, seperti itu. Dan mungkin nanti saya akan share juga untuk dokumen contoh studi kasus ya, menggunakan proyek IoT ini yang dibuat oleh Nusabot. Oke, ada pertanyaan dari Pak Mail. Untuk teknik pulse width modulation ini apa bisa dikontrol dan bagaimana? Jadi pulse width modulation ini untuk mengubah sinyal tadi, Pak. Mengubah sinyal yang digital agar seolah-olah seperti analog. Mau dikontrol, mau dimonitor, yang penting bentuk sinyalnya nantinya. Seperti itu. Jadi kalau kita ambil contoh tadi ada lampu LED, ada sensor hujan, ada sensor suhu. Oke. Lampu LED ini dia berubah sinyal digital. Kalau kita berikan sinyal digital ke lampu LED, maka hanya nyala dan mati. Nah, bagaimana caranya agar lampu LED ini bisa kita atur tingkat kecerahannya, tetapi hanya menggunakan sinyal digital? Maka kita gunakan teknik pulse width modulation tadi. Kemudian untuk sensor, bagaimana caranya agar sensor ini bisa kita ambil nilainya bukan hanya basah atau kering saja, tapi kita bisa mengetahui besaran curah hujannya. Maka menggunakan teknik pulse width modulation tadi. Lampu LED berarti kita mengontrol, ada output di sana. Sensor berarti kita memonitor, ada input di sana. Jadi untuk PWM ini ya bisa digunakan output atau juga digunakan untuk ke input manapun. Karena dia tidak berkaitan input output, dia berkaitannya dengan bentuk sinyal. Mungkin seperti itu, Pak. Semoga bisa dipahami. Baik, tidak ada pertanyaan lainnya ya. Saya lanjutkan. Tadi terkait dengan input, proses, dan output. Di sini kita pelajari mengenai alur data ya. Pada pengolahan data ini, ketika Bapak Ibu semua dan serta didik di sekolah nanti membuat sebuah proyek IoT, maka hal pertama yang harus ditentukan adalah tentukan dulu input, proses, dan outputnya sebelum masuk ke perancangan dan masuk ke penguraman dan masuk ke pengkabelan. Jadi tentukan dulu inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa. Oke, kita ambil contoh. Kita ingin membuat proyek untuk kebun otomatis, di mana di kebun tersebut pompanya akan menyala pada saat kelembabannya di bawah 40% kelembaban tanah ya. Saat kelembaban tanahnya di bawah 40%, pompa air akan menyala sehingga dia akan menyiram tanaman. Di sini kita harus tentukan dulu dari proyek tersebut inputnya apa, prosesnya bagaimana, dan outputnya apa. Kita bayangkan, oh berarti inputnya itu adalah sensor kelembaban tanah. Jadi nanti siswa bisa mendeskripsikan terlebih dahulu proyek yang dalam imajinasi mereka itu seperti apa. Setelah dia deskripsikan, maka kita tentukan, oh ini berarti inputnya butuh A, B, C, D. Kalau tadi, di kasus tadi untuk penyiram tanaman tadi, inputnya berarti sensor kelembaban tanah. Seperti itu. Outputnya, oh berarti pompa untuk menyiram. Nah, kita tentukan itu dulu sebelum masuk ke penguraman dan lain sebagainya. Karena harus tahu dulu komponen yang akan digunakannya apa. Lalu bagaimana dengan proses? Proses ini adalah otaknya, prosesornya, atau cara dia memproses data dari inputnya. Karena untuk input itu datanya dibaca oleh prosesor, kemudian prosesor itu mengirim data ke output. Makanya kalau kita lihat panahnya seperti ini. Input, dia mengirim data ke pemproses, pemproses mengirim data ke output. Sama seperti tubuh kita. Kita punya 5 indera, semua indera itu adalah input. Indera ini adalah bagian tubuh, komponen di tubuh yang menangkap kondisi lingkungan. Suara menggunakan telinga, sensor suara berarti. Sensor gas menggunakan hidung, sensor sentuhan menggunakan kulit, sensor perasa menggunakan lidah, sensor cahaya menggunakan mata, seperti itu. Itu semua adalah input. Kemudian data-data input tersebut dikirimkanlah ke otak untuk diproses datanya. Oh, ternyata ketika ada cahaya yang sangat terang, maka mata kita akan berkedip karena silau. Itulah outputnya, berupa otot.
dan sendi. Jadi prosesnya input dulu kita tentukan, prosesnya bagaimana, outputnya apa, seperti itu. Pada saat kita ingin memulai untuk membuat proyek di IoT. Saya pikir jelas ya tentang alur data ini. Mungkin saya masuk dulu ke chat, di Zoom chat. Di sini dari Pak John, sebetulnya pulse modulation itu manipulasi waktu antara 0 dan 1. Iya, simpelnya seperti itu, Pak. Betul. Manipulasi waktu antara sinyal 0 dan sinyal 1 tadi untuk pulse width modulation. Oke, saya pikir ini jelas ya tentang alur data. Kita lanjutkan dulu ke microcontroller. Oke, microcontroller ini adalah otaknya. Jadi setiap kali kita ingin membuat proyek pintar, terutama proyek IoT, kita harus menentukan dulu nih, otaknya ingin menggunakan apa. Otak itu kalau kita menggunakan laptop, itu adalah prosesornya. Oh, laptop A dia menggunakan prosesor Intel Core i5. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya tentang spesifikasi laptop, spesifikasi komputer. Itu adalah otaknya. Oh, handphone A dia menggunakan prosesor Snapdragon. Handphone B prosesornya beda lagi, dan seterusnya. Laptop juga seperti itu. Otaknya setiap perangkat itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini di pelatihan ini kita akan menggunakan otak, yaitu namanya adalah ESP32. ESP32. Kenapa kita menggunakan otak ini atau kita sebut sebagai microcontroller atau kita juga sebut sebagai chip ini? Kenapa kita menggunakan chip ESP32? Alasannya karena di ESP32 pertama harganya juga murah. Sebenarnya di ESP32 itu harganya sekitar 20.000, tapi kalau sudah bentuk board seperti ini bisa naik sampai 70.000 ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya antara yang seperti ini dan yang board seperti ini. Jadi production board dan development board. Kemudian alasan kedua di ESP32 dia sudah memiliki kapabilitas Wi-Fi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sekecil ini perangkatnya, dia sudah memiliki kapabilitas Wi-Fi. Dia bisa terhubung ke Wi-Fi sehingga memudahkan kita untuk membangun proyek-proyek IoT. Jadi cukup manfaatkan Wi-Fi saja. Itu alasan kita menggunakan ESP32. Jadi ESP32, saya ulangi lagi, dia adalah sebuah modul microcontroller, memiliki fitur Wi-Fi, dan tentu saja dapat diprogram untuk berbagai macam aplikasi dalam proyek-proyek Internet of Things. ESP32 ini sudah sangat terkenal digunakan untuk proyek-proyek kecil ataupun proyek besar. Bahkan di industrial pun ESP32 masih digunakan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang spesifikasinya. Saya tidak akan menjelaskan detail tentang spesifikasinya ya, karena nanti akan banyak menghabiskan waktu. Apalagi bagi kita yang belum paham tentang elektronikanya. Ya, spesifikasi dari controller ESP32 ini, dia menggunakan dual core. Dual core itu artinya dia bisa menjalankan dua proses secara bersamaan. Itu artinya dual core, menjalankan dua proses secara bersamaan. Semakin banyak jumlah core-nya, maka proses yang bisa dijalankan secara bersamaan oleh controller tersebut makin banyak juga. Seperti itu. Tapi di sini nanti kita hanya akan memanfaatkan satu core saja karena proyek-proyeknya masih sederhana, bukan proyek yang kompleks yang harus menggunakan dual core. Kemudian di ESP32 juga dia memiliki kapabilitas Wi-Fi dan kapabilitas Bluetooth. Tapi nanti Wi-Fi dan Bluetooth-nya harus digunakan secara bergantian ya. Jadi tidak bisa Wi-Fi-nya menyala sekaligus Bluetooth-nya menyala. Harus salah satu yang menyala. Bergantian. Seperti itu. Kemudian memorinya juga di ESP32 dia cukup besar kalau dibandingkan dengan controller yang lain. Dan pin GPIO, GPIO itu adalah pin-pin kalau kita lihat di sini ada kaki-kakinya seperti ini. Kaki-kaki ini akan dihubungkan ke sensor dan ke output atau aktuator tadi. Nah, jumlahnya di ESP32 itu ada banyak. Kalau kita ingin membuat proyek IoT tadi, dari pertanyaan sebelumnya, apakah bisa sensornya itu dikombinasikan? Ya, bisa dihubungkan ke kaki-kaki ini. Kalau kakinya banyak, berarti sensor yang bisa digunakan dalam satu kontrol itu juga banyak. Seperti itu. Kemudian di sana juga ada ADC, Analog to Digital Converter. Di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk membaca sinyal analog, maka harus dikonversi dulu ke sinyal digital karena kita menggunakan perangkat digital. Seperti itu, dan ADC-nya di ESP32 ada 12 bit.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai jumlah bit. Dan ini juga ada pin GPIO pada ESP32. Tidak perlu Bapak Ibu hafal tentang gambarnya yang ini, cukup pahami saja yang ada di sebelah kanan ini. Setiap pin ini, jadi setiap kaki ini, kaki-kaki ini ada nomornya Bapak Ibu semua. Nomor-nomor kaki ini kita tentukan sendiri. Oh, sensor A ingin dihubungkan ke kaki nomor satu, misalnya seperti itu. Sensor B ingin dihubungkan ke kaki nomor 5. Itu kita yang tentukan, ingin dihubungkan ke kaki nomor berapa. Nah, di sini ada kaki yang aman digunakan untuk input. Dan ada juga kaki yang aman digunakan untuk output. Cukup dua ini dulu saja, input dan output. Ini sudah saya bagikan ya di grup dokumennya. Kemudian di pulse modulation juga, jika Bapak Ibu ingin menggunakan teknik pulse width modulation, nanti bisa menggunakan semua pin kecuali pin 34 dan pin nomor 39. Seperti itu. Untuk I2C atau I2C dan SPI nanti kita akan pelajari sambil berjalan saat menggunakan perangkat outputnya. Oke, seperti itu. Mungkin saya akan masuk ke sesi pertanyaan dulu. Saya tunggu sampai 20 lebih 13 ya. Ada pertanyaan di sini dari Pak Muhammad Kahar dari SMK 7 Makassar. Apa perbedaan ESP8266 dengan ESP32 pastinya ya? Lebih mudah mana dipelajarinya? Sama saja sebenarnya tentang lebih mudah mana dipelajarinya karena keduanya mau diprogram dengan bahasa yang sama pun bisa. Yang membedakan adalah di spesifikasinya tadi. Untuk dipelajari yang mana lebih mudah sama saja. Kemudian perbedaan lainnya tentu saja di spesifikasinya. Sama seperti kita membeli handphone, ada banyak handphone yang dijual di pasaran. Semuanya itu adalah handphone. Tetapi yang membedakan dari setiap handphone tersebut adalah spesifikasinya. Yang satu kameranya 10 megapiksel, yang satu kameranya 30 megapiksel. Yang satu menggunakan AMOLED, yang satu menggunakan IPS. Yang satu ROM-nya 32 giga, yang satu lagi ROM-nya 128 giga. Jadi hanya ada perbedaan di spesifikasinya saja. Nah, di sini ESP8266 dan ESP32 yang membedakan adalah di spesifikasinya. Yang paling mencolok, perbedaan yang paling mencolok adalah yang sudah ditulis di slide ini. Untuk controllernya ESP32 dia dual core. Tapi di ESP8266 dia hanya single core. Jadi jumlah core-nya ada satu. Untuk WiFi keduanya ada. Kemudian untuk Bluetooth ESP32 ada, ESP8266 tidak ada. Memorinya untuk di ESP32 dia jauh lebih besar dari ESP8266. Pin GPIO-nya dia jauh lebih banyak daripada ESP8266. Kemudian ADC-nya, analog to digital converter, di ESP8266 itu hanya ada satu pin saja, hanya ada satu kaki saja. Tapi kalau di ESP32, dia punya banyak ADC, pin ADC. Seperti itu. Itu perbedaannya ya dari ESP32 dan ESP8266 tadi. Kemudian ini pertanyaan dari Pak Ardi Junaidin, apakah ESP32 bisa terhubung ke Wi-Fi yang sistemnya voucher harus login pakai kode atau username password? Sebenarnya dia bisa, tetapi sampai saat ini belum ada orang yang mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya. Secara logika bisa ya, namun belum ada yang mencoba karena alasan utamanya adalah itu tidak efektif ketika kita ingin membuat proyek IoT. Karena secara profesional untuk membangun proyek IoT ya kita harus menyiapkan jalur sendiri, jalur khusus untuk ISP ini dapat terkoneksi ke internet, tidak digabungkan dengan koneksi-koneksi WiFi secara umum. Jadi dia harus ada jalur khususnya. Ini berkaitan dengan faktor keamanan seperti itu secara profesional. Jadi karena eh, hal tersebut dianggap kurang efisien, ya sehingga orang-orang yang profesional pun, orang-orang yang ahli pun tidak akan mengulik sampai ke sana. Kurang lebih seperti itu, Pak. Secara logika bisa, tapi belum ada praktek yang sampai detail membahas bagaimana caranya. Seperti itu. Karena memang tidak efisien juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Yudi. Untuk tipe ESP32 ada yang WROOM, ya, DevKit dan lain-lain. Apakah sebentar mantan dihilang? Oke, apakah ada perbedaan tadi antara yang WROM, DevKit dan lain-lain? Perbedaannya seperti apa? Itu nanti kita bahas ke perbedaan development board dan production board ya. Karena semuanya itu sebenarnya bukan ESP32.
semuanya itu adalah development board. ESP32 itu adalah prosesornya. Jadi tidak ada ESP32 dev kit, tidak ada ESP32 W-ROM dan lain sebagainya. Itu adalah nama nama produk. Kalau kita di microprosesor, Intel Core i5 dipasang ke laptop Asus ABC. Intel Core i5 dipasang ke laptop Acer ABC, seperti itu. Nah, laptop Acer ABC-nya inilah yang menjadi nama tadi ESP32 DevKit dan sebagainya. Isinya sama-sama ESP32 juga. Nanti yang membedakan hanya fitur-fitur yang ada di dalam boardnya. Fitur-fitur yang ada di dalam laptopnya yang berbeda. Prosesornya semuanya ESP32. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan detail tentang hal tersebut ya di development board dan production board. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa menggunakan Arduino untuk praktek nanti? Arduino ini yang dimaksud mungkin board Arduino-nya ya. Jadi ada sebenarnya ini lebih ke penyebutan. Rata-rata atau mayoritas kita menyebut Arduino itu adalah Arduino Uno. Biasanya seperti itu. Jadi tidak menyebut secara detail eh, nama boardnya. Padahal softwarenya pun namanya Arduino juga. Perusahaannya namanya Arduino juga. Seperti itu. Jadi mungkin ini saya anggap apakah bisa menggunakan Arduino. Arduino yang dimaksud adalah board Arduino-nya ya Pak. Untuk menggunakan board Arduino bisa menggunakan Arduino Uno yang revisi 4 karena dia sudah ada Wi-Fi-nya. Itu pun Wi-Fi-nya menggunakan ESP32 juga. Tapi kalau menggunakan Arduino Uno yang revisi 3 itu tidak bisa, Pak. Karena tidak ada kapabilitas untuk terhubung ke internet kecuali kita tambahkan modul lain, misalnya modul Ethernet atau kita tambahkan modul Wi-Fi juga seperti itu. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan lagi dari Pak Fikri, untuk pin analog to digital converter yang aman nomor berapa? Pin ADC tadi sudah dijelaskan bisa menggunakan yang PWM ini. Semua pin, semua pin yang di output maupun yang di input sebenarnya bisa digunakan kecuali 34 dan 39. Oke, seperti itu. Dan pertanyaan dari Pak Parmin di sini, untuk pelatihan ini apakah dengan ISP 82666 sudah cukup atau harus menggunakan ISP32? Di ISP 8266 sudah cukup, Pak. Tapi nanti perlu menyesuaikan nomor pinnya saja ya. Dan menyesuaikan juga library-nya nanti. Masih bisa menggunakan ISP 826. Untuk ISP32 kalau kita lihat apakah ada DAC-nya, kita lihat di sini, saya akan zoom in. Semuanya ada ADC, ADC, sini ADC, 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 ADC. Saya belum pernah menggunakan DAC-nya. Ya, ADC semua. Di sini ada DAC di pin 10 dan 11. Saya lihat di sini, pin 10 dan 11 dia DAC. Di ESP32 ya. Sorry, di pin 33, pin 25 dan 26. Pin input 25 dan pin input output 26. Yang ini bukan nomor pin sebenarnya. Di nomor urut saja. Nomor pin yang ada di sini 25, 26. Yang I/O ini. Ada DAC2 di sana. Oke, kemudian apakah ini dari Pak Gilang, apakah saat menghubungkan pada Wi-Fi harus menggunakan IP statik? Tidak perlu. Sama seperti kita menghubungkan perangkat pada umumnya ke Wi-Fi, tidak memerlukan IP statik. Seperti itu, Pak. Kemudian, apa perbedaan ESP32 DevKit dan ESP32 vROM? Nanti saya jelaskan. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ya, apa perbedaan dengan PLC? PLC itu sebenarnya di dalamnya microcontroller juga. Bedanya adalah ini hanya sebagai prosesornya saja ESP32 itu. PLC ada juga yang di dalamnya ESP32. PLC ada juga yang di dalamnya microcontroller lain. Jadi PLC itu microcontroller yang di mana dalamnya sudah ada fitur-fitur dan berbagai macam komponen dibungkus dalam casing yang memang dia tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim. Biasanya seperti itu untuk PLC. Makanya dia punya sertifikasi-sertifikasi sehingga bisa dikatakan industrial grade. Dan biasanya PLC juga masing-masing vendornya dia membuat sendiri environment untuk developmentnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya tentang perbedaan development board dan production board. Sebentar.
Perbedaan development board dan production board ini seringkali kita salah kaprah tadi tentang ESP32 DevKit, ESP32 VRoom dan sebagainya. Salah kaprah karena kita belum memahami perbedaan antara development board dan production board. Production board itu adalah, development board itu adalah papan atau board yang dirancang khusus untuk memudahkan kita melakukan pengembangan proyek IoT-nya atau proses prototyping kita sebutnya. Jadi dia hanya untuk eksperimen, untuk uji coba, untuk debugging, dan intinya dia bukan digunakan untuk ke lapangan langsung, untuk uji coba saja, untuk proses development saja. Kita sebut eh, papan tersebut sebagai development board. Papan yang digunakan untuk melakukan development, untuk debugging. Contohnya tadi ada ESP32 DevKit, ada ESP32 VRoom, dan lain sebagainya yang ada di online store. Mayoritas itu adalah development board. Kemudian nantinya setelah kita melakukan pengembangan, selesai melakukan pengembangan, selesai melakukan pengujian terhadap ESP32-nya, maka kita buat sendiri boardnya, yaitu kita sebut sebagai production board. Board kita sendiri sesuai kebutuhannya. Misalnya di kebutuhannya itu kita lihat ke bawah, ini semuanya adalah development boardnya. ESP32 DevKit C, NodeMCU32S, ada FreeTools seperti itu, dan lain sebagainya. Ini semua adalah development board. Semuanya ini ESP32, ini ESP32, ini ESP32-nya, kemudian ini ESP32-nya, ini juga ESP32-nya, dan ini ESP32-nya ada di balik OLED-nya. Semuanya ini adalah development board. Papan yang digunakan untuk proses development, untuk proses uji coba. Kenapa dibuat papan? Tujuannya ya agar memudahkan kita. Sudah ada kaki-kakinya, tinggal kita pasang lepas lewat kabel jumper. Sudah disediakan kabel USB-nya agar kita mudah melakukan upload-nya. Seperti itu. Jadi, development board ini untuk memudahkan proses development saja. Nah, tadi apa bedanya? Ada ESP32 DevKit dan sebagainya. Saya akan ambil contoh ke semua development board ini ya. Perbedaannya kembali lagi, sama seperti kita membeli laptop. Laptop A dan laptop B sama-sama menggunakan Intel Core i7, tetapi laptopnya berbeda. Maka yang membedakan adalah spesifikasi dari laptop tersebut. Yang satu layarnya 10 inch, yang satu lagi layarnya 14 inch, misalnya seperti itu. Nah, di development board seperti ini juga sama. ESP32 DevKit C kita bandingkan dengan Wemos D1 misalnya. ESP32 DevKit C ukurannya lebih besar, Wemos lebih kecil, lebih ringkas. Bandingkan dengan Heltec Wi-Fi Kit seperti itu. Oh, di Heltec Wi-Fi Kit seperti itu ini ada OLED-nya. Sementara di ESP32 DevKit C tidak ada. Begitu pula yang lainnya. Dia punya spesifikasi masing-masing. Itu yang membedakan antara satu development board dengan development board yang lainnya. Nah, setelah selesai menggunakan development board ini, maka kita lakukan pembuatan board kita sendiri. Jadi kita pasang ESP32-nya itu ke board yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, itulah disebut production board. Production board inilah yang digunakan di lapangan, di real project-nya. Walaupun sebenarnya development board ini bisa saja ya dipakai di real project, tapi tentu saja akan beresiko dan itu tidak sesuai standar untuk ditetapkan di lapangan. Apalagi kalau kita masuk ke industrial grade, sudah pasti tidak bisa masuk ke sana seperti itu. Walaupun sah-sah saja, bisa-bisa saja. Oke, sampai sini saya buka pertanyaan lagi, silakan sampai di pukul 20 lebih 26. Sebelum kita masuk ke programmingnya. Kita selesai di 21 IB ya, masih ada setengah jam lagi. Kita akan praktik untuk membuat programming sederhana. Jadi di sini ada pertanyaan dari Pak Fikri Sumendar. Cara melihat merek tersebut bisa dilihat di mana?
Merek yang development board kah? Atau merek yang mana ya? Mungkin bisa dilengkapi, Pak. Silakan. Yang ini ya, cara melihat mereknya. Dia tidak dipasang di boardnya sebenarnya. Kita hanya bisa melihat dari bentuknya saja. Bentuknya ini oh berarti dev kit C. Bentuknya ini oh berarti not MCU. Bentuknya ini oh berarti ada fluid. Jadi seperti itu. Menghafal bentuknya saja, Pak. Oh ya, walaupun ada beberapa yang dipasang label di boardnya. Oke ya, semoga bisa menjawab. Kita lanjutkan lagi. Sesuai di silabus, kita sudah sampai ke development board dan production board. Kita akan masuk ke framework Arduino. Sudah disampaikan juga di grup chat untuk dipersiapkan softwarenya. Saya akan buka dulu ke website resmi Arduino-nya, yaitu di arduino.cc. Oke, ini adalah website resmi Arduino. Apa hubungannya Arduino dengan ESP32? Ya, sebenarnya tidak ada hubungan. Tapi Arduino, dia memproduksi sebuah software yang nama softwarenya adalah Arduino IDE. Arduino IDE itu adalah software untuk kita bisa membuat firmware, kode program yang dimasukkan ke dalam microcontroller. Itu adalah Arduino IDE, salah satunya ya. Tentu saja ada banyak yang lain, tidak harus Arduino IDE. ESP sendiri dia memiliki framework namanya ESP IDF. Jadi kita bisa menggunakan ESP IDF. Tetapi ESP IDF ini kurang umum di kalangan kita yang masih pemula. Jadi pada pelatihan ini kita akan gunakan Arduino IDE. Di Arduino IDE juga pemrogramannya cukup mudah dipahami. Jadi untuk pembelajaran singkat ini sangat bisa digunakan. Seperti itu. Kemudian Arduino sendiri dia adalah nama perusahaan yang memproduksi hardware dan memproduksi software. Hardware-nya tadi ada di bagian sini, silakan nanti Bapak Ibu explore ya, bisa dibuka websitenya. Hardware-hardware yang diproduksi oleh perusahaan yang bernama Arduino ada di sini. Tadi ada Arduino Uno, ada Arduino Leonardo, ada Arduino Nano, ada Arduino Mega. Itu nama-nama produk hardware yang dibuat oleh Arduino. Kemudian produk softwarenya ada Arduino IDE, kemudian ada Arduino MicroPython with Arduino, kemudian ada Arduino PLC IDE, dan Arduino IoT mana ya? Oh itu di cloud. Ada Arduino IoT Cloud, Arduino Cloud Editor dan lain sebagainya. Ada banyak produk-produk yang diproduksi oleh Arduino. Jadi pada saat kita mengatakan bagaimana caranya menggunakan Arduino misalnya. Ya kita harus jelas Arduino-nya yang mana nih? Arduino hardware-nya atau Arduino software-nya. Kemudian jika ada pertanyaan, apakah bisa menggunakan Arduino? Ya harus jelas Arduino-nya Arduino yang mana? Arduino hardware Uno, Arduino hardware yang Leonardo, Arduino hardware yang Mega atau yang mana? Seperti itu. Jadi sekali lagi Arduino itu adalah nama perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk hardware dan software yang kebetulan produk-produk hardware software mereka nama-namanya diawali dengan kata Arduino. Hingga kita terbiasa menyebut hardware apapun yang diproduksi oleh Arduino namanya Arduino saja. Ya, seperti itu ya. Kita akan menggunakan Arduino IDE untuk melakukan pemrogramannya. Sudah disampaikan juga di grup, silakan Bapak Ibu install. Untuk downloadnya di sebelah kanan, sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux, jadi mungkin agak berbeda tampilan komputer kita ya. Jika Bapak Ibu yang menggunakan Windows, silakan unduh dan install yang Windows. Nanti setelah diinstal, tampilannya akan seperti ini. Setelah diinstal, tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu dulu. Sambil saya coba jawab satu pertanyaan dari Pak Bahrir di sini. Apa semua jenis ESP itu yang ditampilkan sama USB drivernya yang tadi di slide ya? Yang ini, USB drivernya berbeda-beda, Pak. Nanti sesuaikan dengan spesifikasi teknisnya.
Karena setiap development board ini punya spesifikasi teknis yang berbeda-beda. Jadi USB drivernya pun berbeda-beda. Kita perlu lihat manual booknya atau spesifikasi teknisnya dia menggunakan driver yang mana. Seperti itu. Kemudian di sini, apakah jika menggunakan versi 1819 masih bisa? Ya, masih bisa, tidak ada masalah. Saya perlu sampaikan dulu sebelum kita lanjut ya. Bapak Ibu menggunakan Arduino versi berapapun sebenarnya sama saja. Yang membedakan hanya di tampilan dan fitur-fiturnya saja. Semuanya bisa diupload juga, tidak ada masalah. Di sini saya menggunakan Arduino versi 232. Pada saat kita membuat kode program, maka kode program ini harus di-compile atau diubah menjadi sinyal digital tadi atau bahasa mesin kita sebutnya 0101. Karena komputer, ISP, dan semua perangkat elektronik tidak paham apa itu setup, apa itu loop, apa itu kurung seperti ini, mereka tidak paham. Yang mereka pahami hanya ada listrik atau tidak ada listrik. Jadi, kode program ini harus kita ubah menjadi kode biner yang 0101 tadi, sehingga bisa dipahami oleh ISP-nya. Nah, untuk mengubahnya itu, kita sebut prosesnya sebagai compile. Compile itu mengubah kode program yang sudah kita ketik menjadi kode biner. Untuk melakukan compile-nya dengan cara mengklik tombol verify di sini. Klik tombol verify di sini, maka dia akan melakukan compile. Compile itu mengubah kode program ini menjadi kode biner. Kemudian nanti kita upload. Masukkan ke dalam ISP. Biner tadi dimasukkan ke dalam ISP-nya. Nah, di sini mau menggunakan versi Arduino IDE berapapun bisa, tidak ada masalah. Yang bedakan nanti adalah versi compilernya dan versi uploadernya. Kita klik di sini di bagian Boards Manager. Nah, kita cari ESP32. Oke, saya menggunakan compiler versi 304 di sini. Ada yang terbaru 305. Kalau Bapak Ibu semua menggunakan Arduino IDE versi 18 dan saya menggunakan Arduino IDE versi 23, tetapi compilernya sama-sama versi 304 kan sama saja. Seperti itu. Jadi perbedaan antara 18 dan 23 ya, secara garis besar tampilan dan fitur-fitur bawaannya. Compiler dan segala macamnya sama saja. Kemudian ada kasus juga. Oh, di Arduino IDE 18 dia bisa di-upload, bisa di-compile, tapi di Arduino versi 2 dia tidak bisa. Pastikan dulu versi compilernya sama antara 18 dan 23. Seperti itu. Kalau versi compilernya sama, ya maka hasilnya akan sama. Kalau versi compilernya beda, ya maka hasilnya akan beda. Mau Arduino versi berapapun, Arduino IDE versi berapapun, kalau compilernya sama, hasilnya sama. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan lakukan instalasi compilernya dulu di Arduino IDE untuk ESP32. Karena kalau Bapak Ibu masuk ke Arduino IDE, kemudian masuk ke Boards Manager. Boards Manager ini adalah fitur di Arduino IDE untuk melakukan update dan install dan menghapus compiler. Misalkan cari ESP32, maka tidak akan muncul. Nah, bagaimana cara agar bisa muncul di sini ESP32-nya? Kita masuk ke file, kemudian preference. Saya ulangi, file, preference. Oke, silakan dibuka. Kemudian nanti di sana ada additional boards manager URL. Jadi kita ingin menambahkan board lain yang tidak disediakan oleh Arduino. Cara menambahkannya kita masukkan listnya ke dalam sini. Kalau kita klik di sini, saya sudah tambahkan 2 list, yaitu untuk ESP8266 dan ESP32. Saya akan copy ini ya ke grup. Nanti silakan Bapak Ibu bisa paste di sana, kemudian tekan OK. Akan di copy URL yang saya share di grup, kemudian paste di additional board manager. Yang menggunakan versi 18 ada di tools, kemudian ada di board, kemudian ada di board manager. Nanti bisa diinstal. Friends dulu,
bisa ditambahkan. Kemudian setelah ditambahkan baru masuk ke Boards Manager, ada di sebelah kiri ini cari ESP32, kemudian klik install di ESP32 by Espressif System. Bukan by Arduino ya, beda. By Arduino itu ESP32 boardnya yang dibuat oleh Arduino. Kalau yang di sini yang dibuat oleh Espressif. Espressif itu perusahaan yang membuat ESP32-nya. Nah, kan saya sambil menunggu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa coba install terlebih dahulu, nanti dia akan loading bergantung koneksi internet dan laptop masing-masing, komputer masing-masing, kecepatannya. Untuk uninstall, cukup klik uninstall saja, misalnya di sini 304 ya, remove, seperti itu. Klik remove, ya sudah uninstall nantinya. Mau di-update, pilih versi yang lebih tinggi, update. Mau di-downgrade, pilih versi yang di bawahnya, install. Nanti dia akan downgrade versinya. Nah, inilah kelebihan dari IDE. IDE itu adalah pendekan dari Integrated Development Environment. Dia mengintegrasikan lingkungan pengembangan. Boards Manager, compiler, uploader itu sebenarnya software-software yang terpisah satu sama lain. Tanpa kita menggunakan Arduino IDE pun bisa, tetapi semua aplikasinya terpisah satu sama lain. Misalnya untuk membuat kode programnya kita gunakan Notepad, ya bisa saja. Kemudian untuk compile-nya kita menggunakan CMD, bisa. Untuk upload-nya kita menggunakan CMD, bisa. Jadi terpisah satu sama lain. Nah, oleh IDE, dia disatukan. Semua aplikasi tersebut disatukan ke dalam satu aplikasi, ke dalam satu software. Seperti itu. Sehingga kita sebut sebagai Integrated Development Environment. Lingkungan pengembangan yang saling terintegrasi. Dari semua aplikasi tersebut diintegrasikan satu sama lain dalam satu aplikasi. Makanya namanya IDE. Dia tugasnya untuk mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Makanya tadi mau pakai versi Arduino IDE berapapun ya sama saja. Karena tugasnya hanya mengintegrasikan aplikasi-aplikasi di luar IDE. Seperti itu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Bu Ella. Oh, masukin linknya dari sini, Bu. File, preference. Kemudian paste di sini, Bu. Silakan. Nanti kita akan masuk ke praktek membuat LED sederhana terlebih dahulu ya. Kemungkinan dasar penguramannya akan saya skip ke besok hari. Ya, untuk dasar penguraman saya skip ke esok hari karena waktu kita tidak cukup. Oke, ada pertanyaan lagi di sini dari Pak Yuda. Rekomendasi ESP32 yang versi berapa yang bagus untuk diinstal? Selalu install versi terbaru. Yang bagus selalu versi terbaru. Kalau kita sebagai developer, kita harus selalu aware ya, terhadap versi-versi baik dari library, baik dari boards-nya. Kita klik di more info, di sini ada more info, klik nanti akan diarahkan ke website resmi dari compilernya. Website-nya ada di GitHub. GitHub itu tempat kita menyimpan source code proyek-proyek komputer. Scroll ke bawah, di sana ada rilis. Kita klik rilis ini. Termasuk kalau Bapak Ibu menemukan bug, bisa reportnya di sini, di halaman GitHub ini. Kayak di sini sudah ada isu-isu, ada Rainmaker doesn't work on all targets. Rainmaker itu platform IoT yang dimiliki oleh Espressif ya. Kemudian ada fix install, fix UI, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam hal yang diperbaiki. Nah, kita perlu aware terhadap perubahan-perubahan ini. Jadi yang terbaik yang mana ya? Yang terbaik adalah install versi yang paling baru. Kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Seperti itu. Versi 3.05 paling baru, dia baru dirilis minggu lalu. Last week. Nah, bagaimana cara melaporkan bug atau request fitur ataupun ingin membantu pengembangan
compiler ini, kita masuk ke issue, ada di issues di sini. Totalnya sekarang yang terbuka ada 553 dan yang sudah solve ada 6.229. Misalnya ya ada pertanyaan, apakah mungkin untuk melakukan pembacaan sinyal digital yang bukan di pin GPIO seperti itu? Nah, kita bisa bertanya di sini. Nanti dijawab langsung oleh komunitas atau bahkan oleh developernya dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan request fitur. Misalnya ini ada fitur request. Dia minta ada fitur custom MAC address seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, kemudian dan lain sebagainya. Kita bisa explore di sini ya. Oke, seperti itu. Sudah bisa diinstalnya ya. Tadi dari Pak Yuda, saya biasa gagal install library board ESP32 dikarenakan file package korup. Apakah antivirus berpengaruh pada instalasi package? Sebenarnya tidak berpengaruh, Pak. Tidak terlalu berpengaruh, kecuali antivirus tersebut memang dia scan semua folder, bahkan sampai detailnya ya. Biasanya karena file package-nya korup, bisa dihapus terlebih dahulu untuk file yang lamanya, kemudian lakukan instalasi lagi. Jadi instalasi ulang, hapus dulu file yang lama, kemudian diinstalasi ulang. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki real device-nya, bisa menggunakan simulator. Simulatornya ada di walkwi.com. Di simulator ini kita bisa menggunakan berbagai macam development board. Ya, ingat ini development board. Kita bisa menggunakan berbagai macam development board. Ada Arduino Uno, Mega, Nano, ada ESP32, ada STM32, Raspberry Pi Pico, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan development board. Saya coba sign in dulu. Oke, saya sudah sign in. Walkwi ini salah satu simulator yang saat ini masih menurut saya menjadi simulator terbaik ya. Most advanced simulator karena kita bisa melakukan simulasi sampai ke Wi-Fi-nya bahkan sampai ke firmware yang detailnya. Silakan Bapak Ibu ketika sudah dibuka, klik di bagian ESP seperti itu. Oke, di sini dari Pak Denny, raise hand silakan Pak jika ingin open mic. Oke, saya lanjut ya. Atau ingin lewat chat silakan Pak. Baik, saya lanjut. Jika sudah masuk ke Walkwi, silakan klik di bagian ESP seperti itu karena kita akan menggunakan ESP seperti itu di sini. Kemudian scroll ke bawah sampai menemukan starter templates. Nah, di sini ESP-nya ada banyak yang bisa kita gunakan. ESP32, ESP32S2, ESP32S3, C3, C6, H2, dan lain sebagainya. Nah, apa yang membedakan dari masing-masing ini? Yang membedakan adalah spesifikasi teknisnya. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari website resminya, yaitu di espressif.com. Kalau kita lihat di sana, di espressif.com, tentu saja dia sudah menyediakan manual book atau spesifikasi teknisnya. Kita masuk ke hardware, di sana ada ESP32P, High Performing SoC. SoC itu sistem on chip. Dia biasanya untuk HMI, dan untuk security ada ESP32S, ada ESP32C. Kita tinggal klik saja nanti di sini, maka akan muncul spesifikasinya. Dan biasanya cocok digunakan untuk apa? ESP32H, dia untuk low power dan konektivitas yang aman. ESP32 ini yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir ada ESP8266. Akan gunakan ESP32. Tentu saja nanti Bapak Ibu semua bisa menggunakan versi yang lain. Kita coba klik salah satu, misalnya yang S deh. Kayak yang ini, ESP32S2.
Untuk praktek iya bisa selesai Zoom, tidak masalah. Kita scroll ke bawah, di sana sudah ada spesifikasi teknis dan penjelasan-penjelasan tentang chip tersebut. Untuk aktivitas, untuk kamera, power management, dan Wi-Fi mesh. Mesh ini salah satu topologi ya, dan seterusnya. Kalau kita klik S2 di sini, maka sudah ada PDF-nya nih. PDF tentang datasheet-nya atau manual book-nya. Scroll ke bawah, ini ada banyak sekali penjelasan tentang ESP32-nya. Spesifikasi teknisnya ini yang membedakan ada di sini semua, dijelaskan. Seperti itu. Oke, yang akan kita gunakan adalah ESP32 yang ini. Silakan Bapak Ibu pilih. Klik ESP32. Kita akan melakukan kontrol LED terlebih dahulu, on off LED terlebih dahulu ya. Untuk hari pertama latihan kita masih ada 15 menit Bapak Ibu. Oke. Yang di sebelah kiri ini adalah tempat kita membuat kode program sama seperti di Arduino IDE. Ini tempat kita membuat kode program. Itu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini tempat kita melakukan simulasinya. Sebenarnya Bapak Ibu semua, kode programnya dibuat di Arduino IDE, kemudian simulasinya di ESP32 tidak masalah. Hal tersebut bisa dilakukan. Caranya adalah dengan masuk ke Arduino IDE-nya, kemudian masuk ke Sketch dan export compiled binary. Nantinya di walkWI-nya tekan tombol kontrol F1. Sorry. Shortcut-nya kita baca docs dulu. Shortcut. walkWI juga sudah ada manual book-nya Bapak Ibu semua. Save project atau format. Satunya saja tanpa kontrol. Nah, kemudian di sini ada upload firmware and start simulation, diklik, kemudian pilih file yang tadi sudah di-compile-nya. Jadi kalau kita lakukan compile di sini ya, saya akan pilih ESP32 DevKit. Kalau Bapak Ibu menggunakan real hardware, bisa menggunakan langsung ESP32, dipilih sesuai hardware-nya ya. Kalau yang seperti ini, kita gunakan ESP32 DevKit. Dev modul. Oke. Jadi saya tidak memasang ESP32-nya di Arduino IDE ini. Portnya bahkan tidak dipilih. Kita masuk ke Sketch, export compile binary. Nanti dia akan lakukan compile. Dan bahkan Bapak Ibu semua, kalau pernah menggunakan Visual Studio Code, kita bisa menjalankan simulasinya di VS Code. Kalau kita gunakan walkWI yang berbayar, bahkan simulasinya bisa dilakukan secara offline. Kalau saya biasanya menggunakan di VS Code untuk melakukan simulasinya, jadi tidak perlu membuka banyak aplikasi. Cukup di satu aplikasi VS Code itu saja. Jadi kita tunggu sampai compile-nya selesai. Oke, dan compiling. Kemudian masuk ke Sketch, show Sketch folder. Buka folder kode program kita. Di sana ada folder build, dan dalam folder build-nya ada folder ESP32, di sana ada bin-nya. Bin ini binary-nya yang sudah di-compile. Seperti itu. Kita masuk ke sini dan upload firmware. Kemudian buka tadi Arduino tutorial mana nih? Tutorial, build, dan bin-nya. Seperti itu. Jadi kita upload, langsung lakukan simulasi. Kode programnya dibuat di Arduino IDE.
Ada pertanyaan dari Pak Hafid. Pertemuan berikutnya apakah perlu install VS Code? Ya, perlu sesuai dengan deskripsi di grup, Pak. Perlu install VS Code. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lakukan on off LED terlebih dahulu sebagai basic di IoT kita. Jika Bapak Ibu menggunakan simulator Walkbee, klik di tombol plus ini. Seperti itu, tombol plus untuk menambahkan komponen-komponen baru. Kita akan pilih LED. Klik LED-nya, nanti akan masuk ke tempat simulasi. Untuk zoom in dan zoom out, di scroll mouse-nya. Zoom in, scroll, zoom out, scroll. Untuk kiri kanan, tekan dimanapun, klik dimanapun yang lahan kosong, tempat kosong, sambil digeser. Nah, dia akan bergeser kiri kanan, terserah Bapak Ibu kemanapun. Seperti itu. Silakan tambahkan dulu LED-nya sambil saya cek di kolom chat ya. Dari Pak Gilang di sini, apakah perlu environment lagi di VS Code di esok hari? Extension mungkin yang dimaksud ya. Ada beberapa extension nanti yang perlu diinstal di esok hari. Satu extension berarti yaitu VS MQTT. Nama extensionnya adalah VS MQTT.
Oke, mohon maaf sebelumnya ada kendala di koneksi internet saya tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan untuk memasang LED-nya. Silakan jika Bapak Ibu menggunakan breadboard, bisa pasang ke breadboard LED-nya ini. LED ini memiliki dua kaki, ada kaki yang pendek, ada kaki yang panjang. Kaki yang pendek kita sebut dengan kaki katoda atau dihubungkan ke listrik negatif. Kemudian untuk kaki yang panjang kita hubungkan ke pin ISP32 yang memiliki nomor. Kalau Bapak Ibu lihat di ISP32-nya, dia ada nomor-nomornya di sini. Ada nomor-nomor pinnya. Setiap nomor-nomor pin ini kita sebut sebagai pin GPIO. Seperti itu ya. Kemudian kita akan hubungkan LED-nya. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan breadboard, bisa langsung dihubungkan ke ISP32. Kaki yang pendek ini hubungkan ke ground, GND. Seperti ini. Kaki yang panjang silakan hubungkan ke pin digital. Misalnya kita gunakan pin nomor 27, seperti itu. Jadi hubungannya langsung begini. Kalau Bapak Ibu menggunakan breadboard, karena tadi saya lihat di grup juga ada yang menggunakan breadboard ya, maka bisa pasang LED-nya ke breadboard, seperti itu. Oh, untuk nomor pin dari Pagilang ini ya, untuk nomor board maksudnya bagaimana ya Pak? Nomor board ini sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan pada pin GPIO ESP32. Setiap nomor PIN itu ada fungsinya masing-masing yang fungsi tersebut kita tentukan sendiri. Mau digunakan untuk output atau digunakan untuk input. Untuk PIN yang aman digunakan untuk input adalah PIN 2, 4, 5, dan PIN 13 sampai 39. PIN yang aman digunakan untuk output PIN 2, 4, 5, dan PIN 12 sampai 33. Nah, di sini kita menggunakan LED. LED itu adalah perangkat output. Maka pilih PIN yang aman digunakan untuk output. 2, 4, 5, 12 sampai 33. Kalau kita pakai pin nomor 27 berarti aman untuk output. Nanti kita tentukan sendiri mau pakai pin nomor berapa. Seperti itu. Nah, di sini di breadboardnya juga ada nomor 20, 25, 30. Kemudian ada huruf A, B, C, D, E. Abaikan itu semua Bapak Ibu. Karena ini hanya urutan nomor urutan nomor lubangnya saja. Jadi breadboard itu ada lubangnya, ini berlubang ya. Itu hanya urutan nomor lubangnya saja. Jadi bisa diabaikan. Mau pasang dimanapun tidak masalah. Nah, di sini satu garis lurus dia tersambung lubang. Kalau menggunakan breadboard, maka bisa gunakan seperti ini. Dan groundnya kita hubungkan ke ground. Yang ground berwarna hitam dan sisanya berwarna hijau. Silakan jika menggunakan breadboard seperti ini. Jika tidak menggunakan breadboard, bisa langsung disimulasi. Bisa langsung pin nomor 27. Dan cara menghubungkan kabelnya ya, diklik sekali, kemudian lepas tombol mouse-nya, geser. Geser mouse-nya ingin dihubungkan kemana. Ketika ke ground, maka diklik seperti itu. Jika kabelnya mau belok, klik sekali, kemudian Bapak Ibu arahkan kemana ingin dibelokkan kabelnya, klik di situ, klik di situ, klik di situ, klik, 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 maka dia akan belok seperti itu. Klik, 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 dan seterusnya. Dia akan belok sesuai jalur yang kita inginkan. Saya akan ganti yang groundnya menjadi warna hitam. Oke, seperti ini. Silakan dipasang terlebih dahulu untuk LED-nya, dan nanti kita akan masuk ke programnya. Di program ini, oh sudah 2059 ya. Di program ini ada function yang namanya setup, ada function yang namanya loop. Saya akan samakan seperti yang di Arduino IDE, seperti itu. Bagian ini Bapak Ibu bisa hapus, ini juga bisa dihapus. Sehingga tersisa seperti ini.
tersisa seperti ini. Kalau kita lihat, setup dan loop itu memiliki kurung. Seperti ini, kita sebut sebagai function atau fungsi. Kemudian, setup dan loop juga memiliki kurung perawal buka dan kurung perawal tutup. Nah, kita buat perintahnya di dalam kurung perawal ini. Kita buat perintahnya di sini. Jadi, untuk memberikan perintah ke ESP32, maka kita gunakan kode program. Di sini, kita menggunakan LED. LED itu adalah output. Maka kita harus berikan perintah ke ESP32 untuk memberitahu ESP32 pin nomor 27 itu jadi output ya. Seperti itu kalau kita buat ke dalam bahasa manusia. Maka perintah di Arduino IDE-nya adalah dengan pin mode. Seperti ini. Setiap perintah diakhiri dengan titik koma. Nantinya di Arduino IDE, perintah itu dieksekusinya atau dijalankannya dari atas ke bawah. Atau kita sebut sequential. Perintah yang paling atas akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian dia lanjut ke perintah yang di bawahnya. Secara bertahap, satu, 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 seperti itu. Nah, untuk pin mode ini adalah perintah untuk memberitahu ESP32 bahwa pin nomor sekian ingin digunakan sebagai input atau output. Nah, di sini kita gunakan pin nomor 27. Berarti pin mode 27, koma. Kalau ada koma seperti ini, berarti itu adalah pemisah parameter. Parameter itu artinya adalah argumennya atau data yang dikirim ke function tersebut. Nah, pin 27 akan digunakan sebagai output. Di bagian setup, pin nomor 27 akan digunakan sebagai output. Di sini ada setup dan ada loop. Semua kode program yang kita ketik di dalam setup itu akan dieksekusinya satu kali. Dan semua kode program yang diketik di dalam loop di sini maka akan dijalankan berkali-kali, berulang-ulang, terus-menerus sampai ESP32-nya mati. Nanti ketika dinyalakan lagi ESP32-nya, dia akan mengeksekusi yang ada di setup lagi. Setelah setup selesai, maka dia masuk ke loop. Terus-menerus, di loop akan dieksekusi terus. Nah, kenapa pin mode ini kita letakkan di setup? Karena untuk memberitahu bahwa pin nomor 27 digunakan sebagai output, cukup satu kali saja beritahunya. Tidak perlu dilakukan berkali-kali. Jadi, kalau kita letakkan ini di dalam loop, kita memberitahu ke ESP32-nya, ESP32 pin 27 jadi output ya, 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 berulang-ulang. Kita berikan perintah berulang-ulang seperti itu. Tapi kalau kita letakkan di dalam setup, maka hanya satu kali saja perintahnya dijalankan. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana caranya menyalakan LED ini? Caranya adalah dengan memberikan sinyal digital. Tadi sinyal digital itu hanya ada 1 dan 0. 1 berarti ada listrik, dan 0 berarti tidak ada listrik. Untuk menyalakan LED berarti kita harus memberikan listrik, yaitu sinyal 1. Untuk memberikan sinyal digital 1 ke LED, maka kita berikan perintah digital write. Menulis sinyal digital ke pin nomor 27, di mana sinyalnya itu adalah 1. Bapak Ibu terserah mau 1 mau 0. 0 berarti mati, 1 berarti nyala. Seperti itu. Saya akan berikan delay. Ini sebenarnya delay tidak perlu ya. Bisa diabaikan saja yang ini. Ini karena simulator agar eksekusinya cepat saja. Untuk melakukan simulasinya, klik tombol play atau tombol start simulasi di sini. Karena di sini kita memberikan sinyal 1 di LED di pin nomor 27, berarti ada listrik yang keluar dari pin nomor 27. Masuklah ke LED sehingga LED-nya menyala. Jika kita berikan sinyal 0 di sini, maka tidak ada listrik yang keluar dari pin nomor 27. Maka LED-nya akan mati. Seperti itu, dia tidak akan menyala. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat LED-nya ini bisa berkedip? Maka kita pindahkan yang di sini, yang di setup, pindahkan ke loop. Setelah nyala,
kemudian mati. Sehingga dengan begitu nyala, mati, nyala, mati. Berulang-ulang dieksekusinya karena kita letakkan di dalam loop. Kita coba start simulation lagi. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan di sini dari Pak Wahyu. Apakah perlu ditambahkan resistor? Jika perlu, bagaimana cara menentukan besar resistor yang dipakai? Bergantung, Pak. Kalau LED-nya ini dia kuat untuk menahan arus dari ESP32, maka tidak perlu resistor. Kalau saya rata-rata tidak perlu menggunakan resistor sebenarnya di LED ini ketika dihubungkan ke ESP32 karena arusnya tidak terlalu kuat dari ESP32. Jadi bergantung LED-nya. Kalau LED-nya ini dia kecil biasanya, maka dia tidak kuat. Kalau LED-nya besar yang biasa di pasaran, maka dia kuat tanpa menggunakan resistor. Kemudian bergantung juga arus dari ESP32-nya berapa besar dan harus kita gunakan resistor untuk menghambatnya. Nanti perhitungannya itu menggunakan perhitungan apa namanya di elektronika. Akan panjang juga kalau saya jelaskan di sini. Mungkin di kesempatan lain Pak, saya coba jelaskan ya. Oke, di sini jika Bapak Ibu lihat, saya lanjutkan dulu ya. Ini ya terkait dengan pertanyaan Pak Lutfi. Saya akan menjelaskan kenapa dia tidak berkedip. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, padahal pertama dia menyala, kemudian dia mati. Tapi tadi saat start simulation, LED-nya menyala terus. Alasannya adalah karena ESP32 ini eksekusi kode programnya dia cepat. Sehingga mata kita tidak bisa mengikuti kecepatan tersebut. Maka dari itu ya dia akan menyala terus terlihatnya. Padahal dia nyala mati nyala mati. Nah, oleh karena itu kita perlu memberikan jeda antara nyala dan matinya. Untuk memberi jedanya kita gunakan delay. Delay itu artinya adalah mogok kerja. ESP32 dia tidak akan melakukan apapun saat masuk ke perintah delay. Dia akan mogok kerja. Nanti Bapak Ibu di proyek IoT hindari penggunaan delay ya. Tapi karena di sini kita masih di awal, tidak masalah menggunakan delay. Di sini dari Ibu Ella, yang nyala malah LED di board ESP. Bentar, saya ulang ya. Server walkway-nya terputus. Dari Bu Ella, di sini ada yang salah, nyala LED-nya hanya di board ESP. Iya, itu kemungkinan PIN-nya Bu yang salah. Perhatikan nomor PIN-nya di sini dan di kode programnya. Saya akan zoom in ya. Saya ulangi, ini ke ground dan ini ke PIN nomor 27 tadi. PIN mode 27 sebagai output. PIN-nya seperti ini, Bu. Kita gunakan PIN nomor 27, di kode programnya juga PIN nomor 27. Ini dari Pak Yudi, ya, rumus voltase sama dengan I kali R. Oke, Bu, sudah aman ya. Grafik laptop tidak berpengaruh, biasanya di kode programnya. Pastikan sudah RAM juga. Nah, jika Bapak Ibu lihat seperti ini, dia akan berkedip karena ada delay di sini, ada jeda. 500 artinya 0,5 detik. Jadi satuan di sini adalah satuan milisecond atau milidetik. Pertama, dia akan mengeksekusi kode program yang ini. LED menyala, kemudian mogok kerja. Dia tidak melakukan apapun. Tapi posisinya kan tadi sedang menyala ya. Setelah 0,5 detik dia mogok kerja, ESP-nya, maka selanjutnya ESP akan melakukan pemutusan listrik yang di pin nomor 27. Kemudian mogok kerja lagi. Karena kita letakkan di dalam loop, maka dia akan kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke sini, ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini lagi, kembali lagi ke atas. Sini lagi, sini lagi, sini lagi, sini lagi. Terus menerus seperti itu. Oleh karena itu dia akan berkedip.
Kayak di sini ada pertanyaan juga dari Pak Yudi, untuk fungsi yang sama dengan delay itu menggunakan apa? Tadi disampaikan kalau delay itu dihindari saat di proyek IoT. Menggunakan sebenarnya ya, kita bisa pakai dual core tadi yang ada fitur pada ESP32-nya. Tapi kita akan akali nanti dengan menggunakan pengkondisian if untuk mengecek apakah sudah seberapa lama ESP-nya ini berjalan. Kemudian dihitung dari waktu ESP ini sudah berjalan seperti itu, nanti apakah sudah lewat 2 detik atau belum. Kita akan praktikkan langsung nanti ya Bapak Ibu semua untuk lebih jelasnya. Dan tentu saja untuk mempermudah tadi kita akan gunakan library. Library itu adalah kode program yang sudah dibuat oleh orang lain. Nanti salah satu library-nya kita gunakan Nusabot Simple Timer. Salah satu library-nya kita gunakan Nusabot Simple Timer. Tidak perlu dipusingkan dulu library itu apa ya. Cukup sampai sini saja dulu. Baik, saya pikir tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua. Untuk praktik besok, apakah masih bisa menggunakan Walkly? Ya, masih bisa. Sampai di akhir pun masih bisa menggunakan Walkly. Tapi untuk VS Code tetap perlu diinstal ya, Bapak Ibu. Oke, besok berarti kita akan masuk ke basic programmingnya. Tentu saja di basic programming pun tidak akan saya bahas detail semua karena keterbatasan waktu. Kemudian nanti kita akan masuk juga ke protokol komunikasi MQTT dan selanjutnya kita masuk ke pembuatan web dashboard IoT-nya. Selanjutnya di pertemuan 3 kita terapkan protokol MQTT itu di ESP32. Jadi kita tetap menggunakan waktu di sini. Oke, seperti itu. Saya pikir tidak ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu semua. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya cukupkan malam hari ini di pukul 21:12. Nanti untuk tayang ulang akan di-share oleh admin Nusabot ya, lewat playlist di YouTube dan akan dimasukkan URL playlistnya di grup. Nanti silakan Bapak Ibu bisa lihat di grup dan akan diumumkan juga oleh admin Nusabotnya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan nanti akan dikirimkan juga absensi untuk hari ini. Saya tutup eh, malam hari ini. Sampai jumpa besok dan silakan bisa bertanya di grup dan diskusi dengan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.